Shalom semuanya, selamat pagi, apa kabar? Pastinya sehat semuanya. Jika Anda lemah, jangan khawatir, senantiasa pasti ada pertolongan untuk membuat Anda sembuh, kuat, sehat, panjang umur. Inilah obrolan santai bersama saya Pastor Guntur Irianto, Suara Sangkakala 107,9 FM. Tema kita hari ini adalah WiFi bumi dan WiFi surga. Nah, oke, selamat datang di Obras ya, obrolan santai. Program yang akan menemani Anda dengan inspirasi dan nilai-nilai kehidupan. Hari ini kita bakal ngobrol santai ya, tapi penuh makna. Dan topik ini unik sekali ya, WiFi bumi dan WiFi surga. Emang surga ada WiFi? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Emang surga ada WiFi kayak di bumi? Nah, hari gini siapa sih yang nggak butuh WiFi gitu ya? Hampir semua aktivitas kita terhubung dengan WiFi. Nah, jika begitu, maka harusnya kita juga memahami bahwa seharusnya mulai sekarang ini kita harus belajar tentang apa itu WiFi sekalipun dalam usia-usia yang lanjut mungkin ya. Nah, mulai dari komunikasi, hiburan, pekerjaan, sampai belanja online, semua terhubung dengan internet. Nah, betul ya? Jika Anda setuju, ya, katakan yes, benar gitu ya. Jadi kita ngobrol, komunikasi butuh internet. Pekerjaan sekarang bisa kerja dari rumah, butuh internet. Pendidikan butuh internet. Sampai soal hiburan, nonton film juga. Jadi kalau kita bisa terhubung dengan internet secara online, tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya tubuh kita yang terhubung dengan WiFi dunia, apakah pertanyaannya adalah apakah juga terkoneksi dengan WiFi surga? Oke ya. Jadi di segmen pertama ini kita akan bahas kenapa kita butuh koneksi. Nah, sebelum kita masuk ke WiFi surga, kita bahas lebih dahulu WiFi bumi, gitu ya. Jadi saya akan bahas tentang WiFi secara sederhana. Apa sih WiFi itu? Jadi, WiFi adalah teknologi yang memungkinkan kita terhubung ke internet tanpa kabel. Dengan WiFi, kita bisa apa saja, mengakses informasi dengan cepat, komunikasi dengan mudah, dan dunia akan terasa lebih kecil karena semua bisa dilakukan dengan genggaman tangan kita saja. Nah, jadi jika WiFi adalah ibarat jalur komunikasi di dunia digital, dihubungkan antara kita dengan dunia informasi. Jadi, apakah bisa juga dunia spiritual ada WiFi-nya gitu ya? Nah, kita akan bahas nanti. Namun, saudara, WiFi itu sekarang jadi kebutuhan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan ada yang bilang lebih baik lupa dompet atau ketinggalan dompet di rumah daripada lupa HP tanpa kuota. Kenapa di HP juga bisa nyimpen uang? Ya, online bisa kirim, QRIS bisa langsung dicekrek, udah bisa terbayar. Nah, jadi betul ya bahwa WiFi itu adalah kebutuhan dasar sekarang. Dulu hanya sekedar kebutuhan kedua, ketiga, keempat, sekarang kebutuhan utama rupanya. Nah, ada kebutuhan utama manusia terkait WiFi ini. Ya, yang pertama, kebutuhan akan koneksi. Jadi kita ingin selalu terhubung dengan informasi dan orang-orang lain. Mau Anda kenal, Anda tidak kenal, bisa terhubung lewat kebutuhan koneksi ini. Yang kedua, kebutuhan akan kecepatan. Wah, kalau lelet, wah lama buffer itu muter-muter. Kita ingin semuanya harus serba cepat, informasi cepat, jawaban cepat, bikin kerja cepat, semua serba cepat. Ya, mulai dari charity, kepedulian sampai ke chatting gitu ya, sampai kepada download, kalau bisa selesai download yang kita mau. Yang ketiga, kebutuhan akan kemudahan. Jadi tiga ya, koneksi, kecepatan, dan kemudahan. Jadi apapun jadi lebih mudah, tinggal klik
langsung dapat. Tapi ini ada sisi negatifnya juga jika Anda hanya bergantung sepenuhnya kepada wifi di dunia ini. Kenapa? Jawabannya adalah ada efek negatifnya. Bisa merusak otak, bisa merusak hidup banyak anak-anak yang akhirnya, aduh kasihan, kejiwaannya terganggu. Matanya ini juga sudah juling, jadi nggak bisa turun itu bermain lagi bola mata hitamnya. Aduh, ya kasihan ya. Nah ini menarik sekali. Kalau wifi bisa kasih manfaat, tetapi juga ada efeknya. Tentu kita tidak sadar kalau sebenarnya terlalu banyak terkoneksi dengan dunia, kita bisa kehilangan koneksi dengan Tuhan. Ini dari sisi rohaninya ya. Jadi beberapa efek negatif dari wifi dunia itu perlu Anda waspadai. Yang pertama, ia bisa merusak fokus dan konsentrasi. Lagi kerja fokus-fokus terganggu. Terlalu sering online bikin kita mudah terdistraksi, ya, dipengaruhi. Jadi fokus kita jadi beralih. Muncul notifikasi ting 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 gitu. Dan ketika dia muncul kemudian konsentrasi kita terarah kepada notifikasi. Jadi itulah dia mengganggu cara kerja otak kita. Terus apalagi? Dia bisa mengganggu tidur Anda. Radiasi sinyal wifi dan kebiasaan main HP sebelum waktu tidur atau meletakkan HP di samping kepala Anda itu bisa memunculkan hal-hal negatif, merusak cara kerja otak kita, mengganggu kenyamanan tidur kita. Ya, jadi mengganggu tidur yang sebenarnya otak butuh istirahat sehingga kualitas tidur menurun. Jadi jangan banyak minum obat tidur terus, ya, dan bisa merusak sebenarnya. Tapi carilah solusi. Oh, penyebabnya apa? Oh, ini HP, terlalu banyak online HP, kemudian kita taruh di samping bantal dan dia mengganggu, ya, istirahat kita. Nah, apalagi sih? Dia bisa meningkatkan kecemasan atau depresi. Terlalu sering online di media sosial bikin kita terjebak dalam perbandingan hidup. Jadi kita merasa kita ini kurang cukup. Kita lihat orang lain jadi sultan, jadi kaya, dapat uang gampang. Kemudian membuat kita cemas dan depresi. Begitu kan? Iya, pasti iya. Seperti itu. Ada lagi, kecanduan konten digital. Nah, Pastor Guntur sekarang kan lagi online, betul. Online saya juga terbatas, tidak online terus sebab saya juga offline, artinya kerja secara offline seperti itu ya. Kecanduan konten digital. Wifi dunia bisa mengganggu kita dan kita lupa waktu. Benar nggak sih? Lupa makan, ya lupa istirahat. Terus kita mulai menonton video yang bersambung tanpa henti. Nah, siapa di antara Anda yang suka nonton video bersambung terus, kok pengen tahu ceritanya terus-menerus tanpa henti gitu? Apalagi yang gaming, ya, pasti memakan waktu mulai malam, tengah hari sampai subuh, ya, sehingga dia lupa tugas-tugas dari dosen, dari gurunya. Akhirnya nilainya itu tidak capai target. Yang kasihan orang tuanya sudah mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk pendidikan anaknya. Ini bicara soal kecanduan. Jadi ada efek negatifnya dan membuat kita stres. Bukan cuma kita stres, di sekeliling kita juga stres. Sebenarnya itu bergantung kita sendiri ya, sahabat. Bergantung kita sendiri bagaimana cara mengatur wifi dunia online kita. Nah, jadi punchline ini begini. Ya, jangan sampai sibuk di online dunia, tetapi offline di hadapan Tuhan. Wah, online dunia boleh, tapi juga online kepada Tuhan juga dong, gitu ya. Jadi ada sinyal surga yang harusnya kita bahas. Kembali di segmen Wifi Surga, koneksi dengan Tuhan. Nah, jadi tadi kita bahas tentang wifi dunia.
sekarang kita akan masuk ke yang lebih penting. Bukan berarti yang tadi nggak penting, tapi ini lebih penting lagi, yaitu WiFi surga. Nah, apakah bisa dijelaskan tentang WiFi surga itu? Bisa dong, gini ya. WiFi surga itu koneksi langsung kita dengan Tuhan. Kalau tadi dunia itu ya koneksi, kita butuh ya provider yang membantu kita agar kita punya data. Ya. Jadi ini langsung ke Tuhan, langsung ke Tuhan. Kalau WiFi dunia bisa putus, bisa lemot, bisa habis data kalau tidak diisi. Bisa ada gangguan sinyal sampai kita cari-cari sinyal. Wah, mananya sinyal yang paling kuat? Di dalam ruangan, wah kecil, nggak bisa terhubung, harus keluar ruangan. Tapi hebatnya sinyal Tuhan itu kuat mau di mana saja. Yunus di dalam perut ikan di dasar bumi, ya perut ikan di dalam air, itu pun kenceng sinyalnya, gitu ya. Daniel di kandang gua singa itu sinyalnya kenceng sekali gitu ya. Jadi tidak terbatas sekali. Israel ya di padang belantara yang tidak ada menara-menara sinyal, itu sinyalnya kuat sekali gitu ya. Nah, apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima? Perhatikan ayat ini berkata, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan banyak buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun." Ia menghasilkan buah banyak. Buahnya banyak. Jadi akan ada hasil yang baik. Ya, sisinya sisi positif, tidak ada negatif. Tetapi syaratnya adalah Tuhan itu jadi pokoknya, sumbernya. Kita itu ranting yang menempel pada sumbernya. Jadi memang ini bicara soal terkoneksi atau terhubung. Jika Anda terhubung dengan surga, dengan Tuhan, ya, maka Anda akan memahami bahwa akan ada buah-buah yang luar biasa. Ya, ini kayak gini ya, putus sinyal, kemudian nyambung lagi. Putus sinyal, nyambung lagi. Nah, sambil saya siaran ini, saya perhatikan sinyal WiFi saya, data saya, putus juga tuh kan. Putus juga, itulah kekurangannya ya. Tetapi jika kita menempel, ya tergabung, terhubung, terkoneksi dengan surga, maka dikatakan ia akan menghasilkan buah yang banyak karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Ini sinyal koneksi yang akan membuat saudara sukses, panjang umur, diberkati. Iya, dapat rezeki banyak. Bahkan juga dalam Mazmur 27 ayat yang 4 dikatakan, satu hal yang aku inginkan dari Yahweh Tuhan Elohim, itulah yang aku cari. Ya, tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Wah. Jadi kalau kita terkoneksi, keinginan kita terkoneksi, tinggal di dalam rumah Yahweh, nggak akan kekurangan sinyal. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa WiFi surga itu tetap kuat? Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa Anda punya WiFi yang kuat, yang selalu terhubung dan tinggal dalam rumah Yahweh? Nah, yang pertama, jika Anda punya router WiFi, colok ke listrik. Ya, nah saya mau katakan colok ke sumbernya, tinggal terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus terkonek terus dengan Tuhan setiap saat. Lewat apa? Bisa lewat doa, lewat firman Tuhan. Semakin kita online terkonek dengan Tuhan, semakin kuat sinyalnya. Ya, kita nggak jauh-jauh ya. 2, gunakan paket data iman. Paket datamu apa ini providernya? Ya, saya udah nyoba A, B, C, D, tetap aja ya. Ya, begitulah yang namanya paket data di dunia. Ya, kalau kita tidak punya iman, nggak bisa akses anugerah Tuhan. Jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, itu hanya bisa diakses lewat doa, gitu ya, data iman. Nah, jadi passwordnya adalah iman, itu passwordnya, gitu ya. Hindari gangguan, ya, intervensi dari dunia.
dosa, kesibukan dunia itu bisa jadi gangguan sinyal. Ya, hati yang penuh kecemasan dan dosa, kesalahan itu bisa bikin kita kehilangan koneksi dengan Tuhan. Jadi, wifi surga itu tidak terbatas. Ada nggak Anda bisa punya wifi tak terbatas? Enggak, tiap bulan ngisi terus. Tapi, wifi surga itu tidak terbatas. Yang penting Anda mau dengan iman terkonek atau tidak. Jadi, ketika kita memiliki koneksi surga, wifi surga, berarti kita punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Manfaatnya apa? Banyak manfaatnya, ya. Banyak, saya sebutkan satu persatu deh. Yang pertama, jika Anda punya koneksi dengan Tuhan, hidupmu adalah hidup dijamin hidup kekal. Amin. Karena melalui iman kita kepada Kristus, kita terima anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada pertanyaan? Kedua, Anda dibimbing dengan hikmat Tuhan. Hikmat dunia itu banyak, bisa benar bisa salah. Hikmat setan pasti salah, tapi hikmat Tuhan tidak pernah salah. Dengan terhubung dengan Tuhan, kita memperoleh bimbingannya. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang akan membantu kita membuat keputusan-keputusan bijaksana dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi hati yang damai dan sukacita. Hubungan yang erat dengan Tuhan membawa hati Anda damai sejahtera. Damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang, tetapi mendapatkan melalui hubungan dengan Tuhan. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Tuhan juga kasih sukacita yang tidak tergantung oleh luar, eksternal kita. Apalagi dalam tantangan, kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, maka Anda kuat. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita menerima kekuatan, ketabahan untuk menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan hidup. Terus transformasi karakter terjadi. Hidup kita diubahkan. Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengubah karakter kita menjadi baik, menjadi serupa dengan Kristus, dan akhirnya menghasilkan buah-buah. Ingat, menempel ranting yang terhubung dengan batangnya, sumbernya, maka dia akan menghasilkan buah-buah. Terus, jangan heran akan ada mujizat, pemenuhan kebutuhan jasmani Anda. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya akan berkata, aku pahlawan, yang kurang akan dicukupkan oleh Tuhan. Apa yang Anda butuhkan? Jika Anda terkoneksi dengan surga, yang Anda minta dan butuhkan, Tuhan dengar doamu, Tuhan jawab karena ada iman dalam Kristus, dan Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Tuhan juga akan membuat perlindungan, keamanan dalam hidupmu. Jangan takut disantet, jangan takut diguna-gunai, jangan takut dengan ketakutan ilmu-ilmu gelap, ilmu hitam. Kenapa? Perlindungan dan keamanan karena ada hadirat Tuhan dalam hidupmu, dan engkau akan merasa aman mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertai engkau. Dia ada dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam Kristus. Nah, yang berikutnya, Anda akan mengalami pertumbuhan iman. Koneksi terus-menerus dengan Kristus Tuhan akan membuat iman Anda kokoh teguh, lebih percaya, lebih bergantung dalam segala hal kepada Kristus. Jadi, bagaimana? Mari jaga koneksi yang kuat dengan wifi surga. Anda telah belajar tentang wifi dunia, tapi Anda juga perlu belajar tentang wifi surga. Baca firman, berdoa, persekutuan dengan komunitas orang-orang percaya akan memperkaya kehidupan rohani kita dan membawa dampak positif. Ingat, tidak ada yang negatif, semua positif, semua baik. Hasilnya akan pasti baik. Kalau begitu, sebelum mengakhiri segmen ini, apa solusinya? Aplikasi kehidupan kita. Jadi buat Anda yang mendengarkan program ini, mungkin Anda merasa koneksi dengan Tuhan mulai lemah, atau bahkan bukan ke Tuhan saja, ke sesama juga lemah. Apa yang bisa Anda lakukan agar bisa terhubung? Ada 3 langkah. Langkah pertama, periksa sinyal, lihat sinyalnya. Evaluasi hubunganmu dengan Tuhan. Tanya ke diri sendiri, apakah aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan dunia dibandingkan dengan Tuhan? Ini evaluasi diri, hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita bilang, direset kembali routernya,
direset kembali, kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini kita harus kembali ke komitmen awal, kasih mula-mula. Mungkin kita butuh waktu khusus dengan Tuhan. Berikan waktu intimmu dengan Tuhan lewat doa, baca firman, ikut ibadah, ya, kemudian terlibat dalam pelayanan. Ayo lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kembali ke komitmen awal. Jika Anda melupakan komitmen awal, saya ingatkan komitmen awalmu apa. Yang ketiga, pakai password yang benar. Jangan pakai password yang dikasih sama dukun, orang pinter, tarot, dan lain sebagainya. Jangan pakai password itu atau doa-doa yang diajarkan. Pakai password yang benar, yaitu iman di dalam Kristus. Dan engkau berdoa dengan iman. Engkau punya kesetiaan dengan iman. Engkau melayani dengan iman. Tanpa iman, kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Pastikan password itu jangan diganti-ganti dengan password keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau wifi dunia bisa mati, kita hidupkan dengan data yang baru. Wifi surga tidak akan pernah bisa mati dan kita tidak akan pernah kehilangan arah. Oke, closingnya adalah saya ingin mengajak kita semua hari ini ketika kita mendapatkan insight, ya, pemahaman, inspirasi, jangan sampai wifi dunia bikin Anda lupa wifi surga. Pastikan sinyal kita tetap kuat. Jangan sibuk online di dunia, tapi pastikan juga Anda terkonek dengan Tuhan setiap hari. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pemahaman obrolan kita hari ini? Wifi dunia kuat, wifi surga lebih kuat. Hati-hati, jangan sampai terkoneksi dengan surga dan kemudian terputus. Jangan ya, hati-hati ya. Sibuk online di dunia, tapi offline di hadapan Tuhan. Jangan. Wifi bumi lawan wifi surga. Kamu pilih yang mana? Ya dua-dua, tapi yang lebih prioritas, yang lebih kuat adalah surga. Jangan cuma cari sinyal internet. Engkau juga harus cek sinyal ke Tuhan juga. Ya. Jangan sampai lost connection dengan Tuhan. Dan Anda harus tahu bagaimana cara kembali ke sinyal surga. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya bersama saya Pastor Guntur Irianto. Tuhan Yesus memberkati. Amin.